sebelum kalian masuk ke video aku, ada kalanya kalian untuk like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa loh untuk nyalakan notifikasinya biar kalian tahu video-video baru dari aku. Jangan lupa saksikan terus ya. Dan ini videonya. Guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Valentino Fernando. Nah guys, kali ini konten aku sedikit berbeda ya. Nah, kenapa aku bilang berbeda? Yang biasanya aku itu nge-review skincare, terus nge-review produk-produk make up gitu ya. Nah, kali ini konten aku agak berbeda sedikit karena kenapa? Di sini aku ingin menceritakan awal aku punya akne atau awal aku terkena jerawat gitu ya. Nah, pasti kalian juga banyak bertanya-tanya nih kan, kok bisa sih jerawat kakak misalnya kok sebanyak itu. Nah, sekarang kok muka kakak sudah lumayan daripada yang kemarin-kemarin. Nah, kalian bisa lihat tuh di video-video aku yang sebelum-sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke videonya ini, sebelum masuk ke cerita ini, ada kalanya kalian untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian bisa berlangganan atau tahu video-video baru dari aku yang baru aku upload ya, tentunya gitu ya. Nah, langsung aja tanpa untuk memperpanjang pembukaannya gitu ya kan, daripada ribet-ribet, kalian pasti udah penasaran kan. Nah, sebelum itu jangan lupa kalian untuk komen supaya untuk membangun channel ini gitu loh. Nah, jadi awalnya itu awal kakak kena akne itu atau berjerawat itu, mulai tumbuh jerawatnya itu kalau nggak salah tahun 2019 Juli akhir kalau nggak salah kakak ya. Nah, jadi pada Juli akhir itu sudah mulai tuh awalnya ini kan kakak bikin konten untuk bikin ini review makeup gitu ya. Review makeup kalian bisa lihat di video-video sebelumnya itu. Nah, jadi awal kenanya itu kakak kan muka kakak sangat sensitif. Nah, tapi kakak waktu itu belum tahu sama sekali kalau muka kakak itu ada sensitifnya gitu loh. Kakak nggak tahu kalau misalnya kulit kakak ini sangat sensitif terhadap yang namanya bahan makeup yang ya bukan menjatuhkan ya. Tibanya lebih sensitif ke makeup yang terlalu murah gitu. Maksudnya bukan terlalu murah gini maksudnya ya. Kan sebagian orang nih ada yang nggak cocok dengan foundation, ada yang nggak cocok dengan bedak, ada yang nggak cocok dengan yang namanya pelembab gitu. Nah, kakak ini tipe-tipe kulit yang sangat-sangat sensitif banget gitu. Jadi sangat sensitif itu. Kenapa kakak bilang sangat sensitif? Karena kakak waktu itu pernah beli, nggak usah kakak sebutkan ya nama brandnya, yang jelas kakak pakai foundation, ada yang beberapa yang nggak cocok di kakak. Jadi kakak waktu itu sering bikin review makeup, terus bikin ini challenge makeup ya, pokoknya yang serba menggunakan makeup tebal pokoknya ya. Nah, di awal itu kakak menggunakan foundationnya itu kakak tumbuh jerawat di bagian pipi sini. Ini masih ada bekasnya ya. Nih, tuh masih ada bekasnya. Kakak nggak bohong, kakak nggak ngada-ngada. Jadi kakak di sini cuma menjelaskan ke kalian. Ada kalanya kalian untuk memperhatikan kulit kalian, terus kecocokan kulit kalian terhadap yang pemakaian untuk wajah kalian ya. Jadi nggak sembarangan. Jadi pada tanggal 30 Juli itu kalau nggak salah kakak ya. Nah, kakak mulai membuat review makeup itu. Jadi kakak sering lah. Jadi dalam 2 hari sekali kakak mulai bikin mulai membuat video-videonya gitu ya, mulai di YouTube gitu, mulai di YouTube. Jadi awalnya sih sudah banyak yang melarang gitu ya kan, termasuk kakak juga ya. Maaf ya kalau di sini nanti ada yang merasa aneh di sini. Kalau aku kayaknya kurang tepat deh ya kalau kakak berbicara. Jadi kakak aja lebih sopan gitu. Jadi setelah itu kakak masih terus melanjutkan nih video-videonya gitu. Kakak masih melanjutkan video-video kakak terus. Kakak bikin nih, bikin review makeup ini. Oke, besok reviewnya makeup seperti ini. Besok makeupnya seperti ini. Nah, jadi dalam 2 hari sekali itu
kakak bikin video. Nah kakak kalau orangnya suka nyetok video. Misalnya gini, kakak bikin untuk 2 hari. Jadi 2 hari itu langsung kakak double gitu bikinnya. 1 hari ini, besok 1 hari lagi besok. Nah 1 lagi itu jadi selama 2 hari ini kakak full dengan makeup. Jadi kakak kalau sekali upload 1 hari kan 1 tuh 2 hari kan 2 hari sekali kan kakak uploadnya satu video. Nah jadi kakak nggak repot-repot lagi. Jadi kakak besok tinggal nunggu 4 hari itu sekali upload 1. Jadi kedua hari lagi besok 1. Jadi kakak selalu nyetok gitu. Nah mungkin kulit kakak ini iritasi atau memang nggak cocok dengan brand tersebut ya. Jadi sedikit timbul jerawat. Nah timbul jerawatnya itu awalnya itu sangat gede ya, kalau nggak salah itu sebesar kacang tanah ya, kalian mengerti ya kacang tanah ya. Nah awalnya itu langsung tumbuh sebesar kacang tanah. Nah kakak kaget nih, terus kakak browsing cari di YouTube atau di Google gitu, kakak cari cerita tentang akne gini lah, munculnya ini gara apa, terus jerawatnya seperti apa gitu, ini seperti jerawat apa yang tumbuh di muka kakak. Nah akhirnya setelah kakak nonton beberapa video dan beberapa info, ternyata itu adalah jerawat yang namanya jerawat batu, yang dikarenakan pori-pori kakak tadi itu tertutup oleh make up tadi. Nah mungkin kakak cuci mukanya atau kurang bersih gitu, atau misalnya pas penggunaan makeupnya ada yang salah, kakak nggak tahu. Yang jelas kalau kita sensitif itu kulitnya, jangan pernah terkena yang namanya foundation yang matte, terus bedak yang terlalu berlebihan, atau bedak yang anti air gitu. Misalnya nih kayak yang matte banget gitu kan, yang matte banget sehingga bedaknya itu nggak bisa hilang kalau kena air sedikit gitu. Nah itu hindari buat kalian. Karena kenapa? Kakak sendiri mengalami pribadi kakak sendiri, kakak mengalami mulai muncul jerawat itu setelah kakak menggunakan bedak-bedak seperti itu gitu. Nah jadi kakak itu mulailah tumbuh 1 jerawat besar. Awalnya itu kakak nggak ada konsultasi, kakak nggak kenal namanya skincare. Nah setelah itu mulai nih besoknya setelah sebulan jalannya itu tumbuh lagi nih, setelah bulan Juli tadi tumbuh lagi di tanggal 20 gitu, di pertengahan bulan tumbuh lagi di bagian sebelah kiri. Nah kalian bisa lihat nih ya, nih. Nah dia tumbuh lagi tuh, kakak nggak tahu semakin lama semakin banyak. Nah tapi kakak terus yang namanya kakak ini gimana ya, sportif gitu ya dengan YouTube kakak maunya memberikan yang terbaik gitu. Nah kakak maunya konsisten dengan YouTube kakak. Jadi kakak tuh setiap 2 hari sekali kakak upload gitu kan. Jadi kulit kakak ini tanpa jeda terkena dari makeup tadi. Nah dari akibat itulah kakak mulai berjerawat. Nah setelah bulan kedua itu jerawat kakak makin banyak nih. Nah jadi kakak memutuskan untuk memakai skincare. Ya memang nggak perlu kakak sebutkan ya namanya ya di sini, karena nanti takutnya ada yang salah paham atau misalnya ada yang merasa ini ya dijatuhkan produknya, kakak nggak mau. Nah jadi kakak cukup membilangkan kakak pakai skincare itu kakak beli di online gitu ya. Jadi kakak beli di online, katanya sih banyak yang menggunakan seperti itu ya kan, banyak yang menggunakan skincare itu. Nah kakak beli dong. Kalau nggak salah itu kisaran harganya sekitar 300-an gitu, hampir 400-an gitu. Nah jadi kakak pakai nih. Jadi berlangsung itu selama 1 bulan deh kalau nggak salah. 1 bulan terus nggak juga ada kurang, yang malah dia makin tambah banyak beruntusan parah. Nah jadi kakak itu udah capek ngikutin saran orang, kak pakai ini dong, kak pakai ini dong, kak pakai ini dong. Sudah bosan, semuanya sudah kakak coba ke muka kakak, tapi nyatanya nihil, nggak ada satupun yang bisa ya. Nah alhamdulillahnya di tahun 2019 itu di Desember akhir kalau nggak salah dia sempat hilang. Nah kakak bahagia dong, berarti yang produk terakhir ini kakak pakai berhasil gitu. Produk terakhir itu ya kayak Agnes gitu ya, kakak gunakan Agnes gitulah, Agnes ya untuk jerawat itu. Jadi untuk
ada salapnya, ada sabun cuci mukanya gitu kakak pakai. Nah kakak rutin sampai Januari, di awal tanggal 23, kalau di pertengahan 23 Januari, kan awal sih ya, maaf ya agak belepetan ngomongnya karena rada-rada udah ini ya, kaku ngomongnya ya. Jadi setelah tanggal 23 Januari itu kakak mulai tumbuh lagi jerawat di bagian hidung. Nah di bagian hidung itu tumbuhnya nggak kecil ya, melebihi dari besar banget ya, 1,5 kacang tojin, kayak kacang tojin itulah, kayak kacang tanah gitu. Jadi tumbuh di bagian sini, dan itu kakak pas saat kakak pencet itu dia pecah satu. Nah ternyata kakak kira itu cuma satu mata ya, kalau di jerawat kan namanya satu mata tuh. Jadi kakak kira satu mata. Nah sempat kempes. Jadi oke, ini udah kempes gitu. Jadi besoknya setelah 3 hari kemudian tumbuh lagi tuh di bagian tempat yang sama. Nah kakak kira satu mata, ternyata di situ ada 4 mata. Nah kakak mulai cemas dong. Mulai biru kalau nggak salah, mulai biru kayak kemerah-merahan hitam gitu, lebam karena saking besarnya tadi itu jerawat. Nah kakak panik dong. Jadi kakak coba untuk tenang. Terus kakak coba untuk jalani cuci muka setiap dari luar, atau setiap berkeringat muka kakak, atau setiap berminyak kakak cuci muka kakak supaya bersih, supaya nggak ada akne lagi. Nah nyatanya itu alhamdulillah rada berkurang ya. Jadi setelah itu berkurang, selang 1 minggu kemudian itu kakak nggak tahu entah kakak salah makan entah karena apa. Nah itu makin banyak tuh, penuh nih, mulai penuh di bagian pipi, penuh ini sebesar kurang lebih sebesar ini ya, sebesar apa ya namanya, kacang padi ya kalau nggak salah ya, sebesar kacang padi itu. Nah mulai banyak tuh. Nah kakak mulai panik dong. Nah jadi akhirnya kakak jumpalah dekat kakaknya kakak jumpa dengan temennya. Nah dia itu bertanya, kok mukanya bersih banget sih gitu, kok mukanya bersih banget, di mana berobatnya, gini gitu. Nah akhirnya sampai di situ dia bilang katanya kliniknya itu bagus dan ini apa segala macam. Akhirnya mulai dong kakak ini bilang sama kakak, besok kalau misalnya jangan mau banyak berjerawat, coba berobat di sini aja katanya gitu. Nah mungkin kalian bisa lihat di review makeup ya, di review skincare yang kakak bikin kemarin. Nah kalau nggak salah itu nama kliniknya Aira Skincare. Nah jadi alhamdulillahnya awal kakak berobat itu kalau nggak salah Februari tanggal 15 Februari itu kakak mulai berobat ke klinik Aira tersebut. Jadi ini kakak nggak ada endorse ya, kakak nggak di endorse, kakak nggak ada apa-apa, cuma kakak ingin menceritakan awal kakak berjerawat dan sampai akhirnya kakak ini bersih. Muka kakak lumayan bersih ya dibandingkan yang kemarin-kemarin. Nanti kalian bisa lihat wajah kakak sebelum ini, kakak pajang setelah video ini muka-muka kakak yang berjerawat kemarin gitu. Jadi setelah kakak berobat ke Aira itu alhamdulillah 1 bulan pemakaian sudah mulai terlihat. Nah ya, sudah mulai terlihat. Jadi kakak memutuskan untuk berobat di sini. Nah sampai sekarang pun kakak masih menggunakan produk dari dia. Nah alhamdulillah tuh, bopeng kakak mulai hilang, jerawat kakak mulai berkurang gitu. Yang biasanya muka kakak ini setiap makan, misalnya makan berlemak nih, kayak makan santan, makan ayam, makan telur, makan kacang, itu sudah mulai tumbuh. Nah alhamdulillahnya kakak sekarang ini makan apapun ya, memang yang namanya makanan berlemak atau berminyak itu harus dikuranginya, karena supaya kadar minyak muka kalian, kadar lemak kalian berkurang supaya tidak muncul jerawat tadi. Nah jadi mulai di situ muka kakak mulai beransur-ansur pulih. Jadi alhamdulillah sampai sekarang muka kakak seperti ini. Ya kalau nggak salah itu waktu umur kakak 19 tahun. 2019 itu umur kakak 19 tahun. Jadi mulai disitulah kakak meyakinkan diri kakak untuk berobat di Aira Skincare ini. Alhamdulillah muka kakak cocok dan tidak ada ketergantungan dan tidak ada efek samping dan tidak ada membuat kulit kakak terkelupas. Yang jelas memang benar-benar cocok di kulit kakak. Nggak tahu buat kulit kaliannya bagaimana. Jadi masukan buat kalian dari kakak,
sebaiknya buat kalian nih, khususnya para remaja yang kulit kalian itu masih sangat-sangat rentan ya, dan kulit kalian itu masih normal, hindari yang namanya makeup berlebihan dan menggunakan foundation yang sangat berlebihan, terus menggunakan bedak yang sangat berlebihan. Jadi kalian itu harus makainya yang sekedarnya aja gitu, yang memang standarnya itu buat anak-anak gitu, buat kalian yang masih beranjak dewasa gitu ya. Jadi jangan berlebihan. Nah, jadi muka kalian itu nanti nggak terkontaminasi atau tidak terkena ini bahan-bahan berbahaya dari makeup ini gitu loh. Nah, jadi buat kalian sering-sering rawat diri kalian, sering rawat muka kalian supaya muka kalian itu bersih, dan jaga pola makan kalian. Misalnya nih, kayak kalian misalnya suka makan yang berlemak, suka makan yang bersantan, suka makan yang kacang-kacangan, nah hindarin dulu nih gitu. Karena pribadi kakak sendiri, kakak juga hobi ya seperti itu ya. Kakak suka makan santan, suka makan berlemak, suka makan kacang, dan akhirnya kakak mendapatkan seperti ini gitu. Nah, jadi buat kalian yang mukanya masih mulus, yang masih normal, jangan disia-siakan kulit kalian. Rawatlah kulit kalian dengan baik, sehingga kulit kalian itu tidak perlu dipakaikan bahan-bahan yang kimia apapun supaya tidak rusak. Nah, rawatlah wajah kalian yang memang rawat muka kalian itu memang dari lahirnya sampai kalian besar nanti gitu, biar jangan rusak. Nah, karena kenapa? Kalau muka kalian sudah berjerawat, sudah seperti kayak gini, sudah seperti kakak ini, tidak ada bagusnya gitu. Karena kenapa? Selain daripada uang juga banyak keluar, muka kita juga minder. Nih kan sekarang nih banyak nih yang kadang kalau kita berdua, ih kamu jerawat ya, ih kamu kok mukanya bopeng ya, ih kok kamu kok muka kamu gak secantik itu gitu kan, banyak kan, nanti kita sendiri yang minder. Jadi sebelum itu terjadi, rawatlah muka kalian. Jadi buat kedepannya kalian itu hindarilah pemakaian foundation yang berlebihan gitu. Boleh kok, nggak ada salahnya kalian untuk bermakeup, nggak ada masalahnya ya. Tapi hindari juga yang pakai makeup yang sampai berjam-jam gitu. Nah, usahakan muka kalian itu setelah bermakeup kalian itu langsung mencuci pakai susu pembersih gitu. Langsung cuci muka pakai air hangat, langsung cuci muka kalian dengan sabun. Pokoknya yang membuat betul-betul bersih kulit kalian dari si makeup tadi gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini nanti kalian bakalan menyesal. Penyesalan itu tidak akan muncul di awal, dia munculnya di akhir. Nah, contoh seperti kakak seperti ini, kakak juga udah menyesal gitu. Ya, tapi apa boleh buat gitu ya kan? Apa boleh buat, yang namanya sudah terjadi ya nggak mungkin bisa dikembalikan lagi gitu. Jadi intinya cerita sini sekarang ini ya, jaga kulit kalian dan rawatlah kulit kalian dengan baik. Ya, sedikit terpotong videonya karena tadi ada gangguan sedikit. Jadi tetap jaga kulit kalian dengan baik ya, dan rawatlah kulit kalian supaya kulit kalian itu tetap sehat. Nah, jangan lupa untuk saksikan terus video-video kakak yang berikutnya di next video. Nah, jangan lupa kalian untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan juga notifikasinya agar kalian berlangganan di video-video kakak berikutnya. Nah, jadi kalian setiap kakak upload video kalian tahu gitu ya. Jadi satu lagi nih, kalau misalnya kalian ada masukan atau misalnya ada kritik atau saran gitu atau request, bisa tulis di kolom komentar ya. Insya Allah akan kakak baca. Nah, kakak akan selalu lihat komen-komen kalian dan pasti akan kakak balas. Nah, jika itu memang wajib kakak bikin atau memang banyak permintaan kalian untuk yang misalnya nih review gini kak, itu kakak nanti paling banyak itu kakak akan bikin videonya gitu ya. Terus saksikan video kakak. Jangan bosan-bosan untuk lihat video-video kakak berikutnya, dan sampai jumpa.